Salve, salam LDPS, Lexio Divina pembawa sukacita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati untuk menghadirkan Roh Kudus bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tolonglah kami untuk terhubung denganmu, karena kami ingin mengenal Engkau dan memahami firman-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro dan sis yang terkasih, tema LDPS kali ini adalah ekonomi Allah lebih dari sekedar uang. Dan kita masuk ke episode yang ke-6. Kita beri judul Allah lah yang mengendalikan. Bro dan sis yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab dan membuka bacaan Daniel pasal 4 ayat 34 sampai 35. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Dan kita lanjutkan 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 sampai 12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bro dan sis, bayangkan Anda sedang bercakap-cakap secara pribadi dengan Allah pada saat Anda membaca ayat-ayat ini. Banyak orang yang berpendapat bahwa topik ini adalah sebuah pokok bahasan yang menjebak. Pendapat tersebut tidak perlu disangkal, karena memang demikianlah keadaannya. Itu sebabnya orang bebal untuk membenarkan dirinya sendiri akan berkata, jika Allah lah yang mengendalikan segala sesuatu, maka segala kekacauan ini terjadi karena kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab atas segala kekacauan ini. Tidakkah tuduhan itu terasa adil dan menyenangkan? Kalau memang begitu, seharusnya sekarang kita sudah benar-benar keluar dari kesukaran. Namun, apa benar demikian?
Persis seperti kita mempercayai mata kita dalam memberikan gambaran yang akurat tentang realitas. Kita juga cenderung mempercayai cara pandang kita sendiri untuk mendefinisikan suatu kebenaran. Allah mengizinkan manusia untuk tidak taat, sehingga manusia mengalami penderitaan yang tidak terelakkan. Namun, semua itu bersifat sementara. Atas perintahnya, ruang dan waktu akan menggulung seperti sebuah gulungan kitab. Dan Anda akan mewarisi sebuah kerajaan yang pernah dijelaskan Daniel dalam kitabnya. Pada saat itu, Anda akan mengerti tujuan Allah dan bagaimana Dia mengendalikan rencananya demi tujuan tersebut. Mempercayai kebenaran itu saat ini adalah kunci kepada kepuasan. Bro dan sis yang terkasih, sebagai refleksi kita, pertimbangkanlah betapa luasnya wahyu Allah itu, menjangkau seluruh alam semesta, bahkan sampai kepada benda-benda yang sangat kecil dan tidak terlihat oleh mata. Mungkinkah Anda menggunakan pengertian Anda yang sangat terikat pada ruang dan waktu untuk memahami pekerjaannya? Kita semua berharap akan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ada pada kita hari ini. Akan tetapi, ingatlah bahwa Anda diciptakan untuk menjadi para penghuni surga. Jika Anda memutuskan untuk mengikut Yesus, maka saat ini pun Anda sudah menjadi warga di sana. Tanggapan buat Anda dan saya, pusatkanlah perhatian Anda pada karakter dan kebesaran Allah. Sebagai anaknya, serahkanlah diri Anda pada ketentraman kendalinya. Ya Tuhan, aku ingin percaya kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih atas kuasa firman-Mu yang menolong aku untuk melihat melalui cara pandang-Mu. Bro dan sis yang terkasih, sediakan waktu untuk kontemplasi dan setia melaksanakannya. Menjadi pertanyaan yang dibahas dalam konsel, dapatkah Anda mempercayai Allah untuk mengarahkan Anda dalam menangani keuangan Anda? Bagaimana Anda dapat memahami berbagai peristiwa yang membawa keputusan dalam hidup Anda ketika Anda tidak menemukan satu pun penjelasan yang masuk akal tentangnya? Bro dan sis, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam LDPS, Tuhan memberkati. Salve!